4 kelebihan ini yang menjadi alasan kenapa banyak orang termasuk aku sangat amat menyukai, menikmati, dan memfavoritkan arc Enies Lobby ini. Karena memang di arc ini gitu ya, kita banyak sekali diberikan hal-hal baru sama Oda Sensei. Banyak orang berspekulasi, banyak orang berteori, dan semua dimulainya dari arc ini, dari Enies Lobby. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, selamat kembali di Sana Speak. Jadi kali ini mari kita membedah lagi sebuah arc dari beragam anime. Dan kali ini kita akan ngebahas soal One Piece. Ini akhirnya terjawab buat kalian yang request dan minta, ayo bang ngebahas One Piece, ayo bedah arc One Piece. Sebentar ya, Anda harus tahu anime yang Anda request itu episodenya banyak. Jadi aku harus nonton ulang dulu, dan tentunya aku nggak cuma ngeriset buat One Piece doang gitu kan, buat banyak konten lainnya juga. Jadi aku minta maaf kalau agak lama gitu barangkali ya. Dan kali ini kita akan membedah arc Enies Lobby, arc yang disebut banyak orang sebagai salah satu arc terbaiknya One Piece. Aku pribadi pun menyatakan ini arc favoritku. Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian kayak bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku penikmat One Piece, mari kita sama game dapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Arc Enies Lobby, sebuah arc yang menjadi kelanjutan cerita dari arc Water 7, mengisahkan pertempuran Mugiwara Ichini, Luffy dan kawan-kawan dibantu orang-orang dari Galeela Company dan Frankie House untuk menjungkir balikkan Pulau Enies Lobby, Pulau Suci, tempat di mana tahanan atau kriminal itu diadili. Di sini pasukan-pasukan pembunuh terbaik pemerintah dunia yaitu si Purple Nine sudah menanti dan siap membabat habis Mugiwara Ichini. Kita langsung masuk aja ke kelemahannya. Kelemahannya ada dua. Satu ini menurut pendapat orang-orang, satu menurut pandanganku pribadi. Satu yang pertama itu adalah ceritanya dragging. Animenya ya, kita bicara animenya. Ceritanya dragging karena kalau kalian tahu ini permasalahan One Piece gak cuma di arc ini doang sebenarnya sih ya. 5-8 menit pertama episode One Piece, tiap episode One Piece itu isinya opening dan recap. Kayak sepertiga cerita, gitu, sepertiga porsi dalam satu episode itu dihabiskan untuk recap dan opening. Memang tipikal seri anime yang agak nyebelin yang kayak gini memang gitu ya. Di awal-awal itu recapnya panjang banget. Dan itulah yang terjadi di arc ini gitu ya. Tentu karena animenya sudah terlalu mepet dengan mangganya. Maka seperti biasa studionya Toei Animation mencari cara untuk memperlebar jaraknya ini tadi dengan ngasih recap yang segitu panjang. Dan scene-scene filler, scene-scene tambahan yang tidak ada di mangganya yang terkadang membantu cerita gitu ya. Terkadang asik, terkadang seru, tapi sering kali akhirnya miss, malah bikin ceritanya jadi tadi dragging. Terlalu lama, terlalu panjang, bertele-tele. Terutama kalau sudah baca mangganya, udah ngerti gitu ya kejadian selanjutnya apa, ada pertempuran siapa lawan siapa. Ketika dikasih filler kayak gitu, jelas pasti bete banget jadinya. Yang kedua, ini menurut pendapatku pribadi ya, villainnya alias CP9 itu kurang kuat karakterisasinya, bukan kekuatan. Secara kekuatan oke banget, secara organisasi oke banget, secara kejutan oke, jelas. Kayak sebenarnya menjanjikan sekali, cuman masalahnya karakter-karakter CP9 itu kurang begitu menonjol. Yang menonjol itu cuma si Lucci doang. Kenapa ini aku sayangkan gitu ya? Kalau aku bisa kasih perbandingan, mungkin perbandingannya itu sama dengan arc Arabasta, yang premisnya dan tingkat bahaya yang dihadapi Luffy dan kawan-kawan itu setara ya. Kalau di Arabasta, Baroque Works itu ya, selain Crocodile, Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3, Mr. 4, itu karakterisasinya kuat. Secara perwatakan, sebagai sebuah karakter fiksi, itu jelas gitu loh. Itu punya warna tersendiri, punya karakternya masing-masing. Sedangkan di CP9, ada memang cuman tipis. Jadi kesannya kayak Jabura, kayak Kaku, Khalifa, Fukuro, dan lainnya itu jatuhnya jadi kayak penjahat mediocre, penjahat biasa aja gitu. Yang mengerikan secara karakter itu cuma si Lucci doang, Rob Lucci doang. Spandam pun yang quote on quote itu rajanya gitu lah bisa dibilang lah, dia kan atasannya yang berkuasa di sana. Itu pun menurutku secara karakterisasi pun dia kayak apa ya, antagonis yang
brengsek dan cupu aja gitu, yang nggak begitu membekas banget. Aku yakin deh kalau dibilang Enies Lobby kalian akan langsung muncul di kepala si P9, betul. Tapi secara karakternya satu-satu rasanya enggak deh. Mungkin yang muncul di kepala kalian cuma Lucci doang deh. Jadi itu kalau kelemahannya menurutku ya, kekurangannya si dua itu yang aku sayangkan tentunya. Dan tentu langsung kita bergeser ke kelebihannya yang ada 4 dan tentu tidak sebanding lah dengan kekurangannya. 4 kelebihannya ini tuh memang terlalu terlalu mencolok, terlalu mengungguli kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga kerasa nggak begitu berartilah kekurangannya. 4 kelebihan ini yang menjadi alasan kenapa banyak orang termasuk aku sangat amat menyukai, menikmati, dan memfavoritkan arc Enies Lobby ini. Kelebihan yang pertama itu adalah tantangannya masuk ke level baru. Risiko yang dihadapi oleh Luffy dan kawan-kawan tidak selevel dengan bahaya yang sebelum-sebelumnya mereka hadapi. Di arc ini kita diperkenalkan dengan yang namanya World Government, dengan pemerintah dunia. Dari sini inilah starting pointnya, kita diperkenalkan ada institusi, sebuah institusi yang menaungi banyak negara, bisa dibilang seluruh negara di One Piece. Dan institusi inilah yang bisa dibilang kayak jadi penguasa di atas segala-galanya di dunia One Piece. Karena ada Gorosei, ada Tenryubito di sana, dan ada Im Sama. Ketika sebelum-sebelumnya Luffy dan kawan-kawan cuma menghadapi raja yang jahat, atau dewa yang brengsek, atau bajak laut lain yang tiba-tiba datang menginvasi, kali ini yang dihadapi oleh Luffy dan kawan-kawan bener-bener sebuah entitas yang di atas segala-galanya, yang punya kendali atas segalanya di dunia One Piece. Makanya level berbahaya yang dihadapi kali ini itu masuk ke level baru, ke tingkatan baru. Plus, angkatan laut dengan Buster Call. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah lihat gitu ada satu kompi, satu batalion penuh, 10 kapal tempur besar beroperasi untuk satu tujuan, dan itu adalah menghancurkan sebuah pulau. Di Enies Lobby ini kita benar-benar ditunjukkan, dibuka mata kita kalau angkatan laut itu segila ini loh armadanya, sebesar ini loh pasukannya, dan daya destruktifnya, daya hancurnya tuh segila itu juga. Yang kedua itu adalah rahasia dunia, yang kali ini juga sama, lagi-lagi di arc Enies Lobby. Sebelum-sebelumnya nggak pernah disinggung hal itu, sebelum-sebelumnya kita nggak begitu mengerti bahwa ada sebuah kerajaan yang hilang, ada sebuah kerajaan di masa lalu, ada sebuah peradaban di masa lalu yang menjadi misteri sampai sekarang, mencoba untuk digali, mencoba untuk dicari tahu, tapi dilarang sama pemerintah dunia. Kita tahu bersama, buat yang ngikutin One Piece, buat fans One Piece, ini adalah sebuah teka-teki besar, sebuah tanda tanya besar yang masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. Ada hal apa yang mengancam pemerintah dunia, mengancam Tenryubito, mengancam Gorosei, sampai nggak boleh orang itu mencari tahu sedikit pun. Banyak orang berspekulasi, banyak orang berteori, dan semua dimulainya dari arc ini, dari Enies Lobby. Dari sini lagi-lagi untuk pertama kali kita dibuka mata kita bahwa One Piece itu nggak sesederhana itu, nggak semenyenangkan itu gitu ya. Cuman mengalahkan satu musuh ke musuh lain, satu pulau ke pulau lain, sampai akhirnya menemukan harta One Piece ini. Ternyata ada sebuah misteri besar yang harus diungkap nantinya, yang mungkin berkaitan dengan cara untuk mengalahkan pemerintah dunia dan mendapatkan One Piece. Yang ketiga, kelebihannya itu adalah power up dan pertempurannya. Aku yakin sepakat deh ya. Lagi-lagi sama untuk pertama kalinya. Kalau kalian perhatiin dari tadi aku selalu bilang pertama kalinya, karena memang di arc ini gitu ya, kita banyak sekali diberikan hal-hal baru sama Oda Sensei. Untuk pertama kalinya kita ngeliat power up, lonjakan kekuatan Luffy dan kawan-kawan yang segitu gedenya, segitu signifikannya. Waktu itu masih bertujuh, dikurangin Robin 1, Robinnya ditawan, plus ada Franky, sebenarnya cuma Franky belum join. Jadi 6 anggota sisanya itu menunjukkan sebuah power up yang nggak tanggung-tanggung. Menurutku itu keren banget, bener-bener. Aku dulu itu baca mangganya dulu ya, aku baca komiknya dulu, baru kemudian ngikutin di animenya. Dari baca mangganya aja udah segitu goosebump-nya, aku segitu merindingnya. Semua pertempurannya memuaskan sekali. Dari alurnya, dari lonjakan kekuatannya, sampai akhir pertempurannya, gimana anggota si P9 yang ngeluarin kekuatan pamungkasnya dan di counter sama Luffy dan kawan-kawan dengan kekuatan pamungkasnya mereka, itu luar biasa banget menurut. Terakhir yang keempat itu adalah momen memorable. Bertabur dengan momen memorable, aku yakin banyak orang tuh banyak sekali mengingat potongan-potongan scene dari arc ini gitu, yang memang sangat amat membekas di hati dan pikiran kita. Satu pasti ketika Usopp salah Sogeking,
ngebakar bendera pemerintah dunia sebagai lambang bahwa Luffy dan kawan-kawan menentang dan melawan pemerintah dunia dan siap saat ini juga mengalahkan mereka. Yang kedua, Buster Call itu bener-bener ya. Buster Call aku baca di manganya dulu. Buster Call itu kayak 1 halaman penuh. Sorry, bukan 1 halaman, 2 halaman jadinya. Kayak kiri dan kanan itu full armada pasukannya angkatan laut. Bener-bener goosebump parah banget. Yang ketiga, jelas pertempurannya tadi itulah ya gitu ya, dengan kekuatan gear third-nya Luffy, dengan double jump-nya Sanji, dengan asuranya Zoro, dan tentu yang terakhir tidak mungkin kita lupakan pemakaman Going Merry. Itu pecah, aku jarang banget ya rasanya kayak momen atau scene menyedihkan di anime. Biasanya aku nggak sampai nangis, kecuali anime romance. Tapi kalau momen-momen lainnya, even Ace mati aku nggak nangis. Tapi di momen itu, di scene itu, ketika Going Merry dimakamin, faktor paling besarnya adalah back sound-nya. Dan itu yang paling bikin mata aku ngembeng gitu, kayak bener-bener mau nangis, netesin air mata karena itu bener-bener dalam banget rasanya. Dan seperti banyak orang bilang gitu ya, padahal cuma pemakaman kapal, it's just a ship gitu, maksudnya itu cuma kapal doang, kenapa kok sampai mellow banget gitu. Memang tapi kerasa sekali gitu bahwa Going Merry bukan sekedar alat, bukan cuma sekedar kapal yang membawa Luffy dan kawan-kawan kemana-mana. Going Merry adalah bagian dari keluarga Luffy dan semuanya. Dan itu menurutku 4 kelebihannya yang lagi-lagi aku bilang mengungguli atau mengalahkan 2 kelemahan yang ada tadi. Ditunggu aja untuk arc lainnya. Aku tahu kalian ada yang minta Arabasta, ada yang minta Skypiea, ada yang minta Marineford. Aku ulangi sekali lagi, ini anime yang Anda request, itu episodenya banyak, jadi tolong bersabar ya. Pasti akan aku bahas juga nantinya. Jadi itu aja untuk kali ini, silahkan di like videonya. Kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share tonton kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So see you guys on next video. Itterasshai minasan.